semua di rumah. Tapi yang membedakan kalau saklar lampu itu dihidup dan matikan menggunakan tangan. Jadi ada gerakan mekanis dari manusia. Nah, sedangkan relay ini saklarnya itu digerakkan oleh ESP32. Jadi dari sinyal microcontroller yang sudah teman-teman program. Nah, relay ini mampu mengontrol putus dan nyambungnya tegangan tinggi via sinyal tegangan rendah. Jadi tegangan tinggi itu ya tegangan PLN, tegangan dari trafo, tegangan dari misalnya listrik tiga fasa kayak gitu. Pokoknya gampangnya tegangan tinggi itu yang kalau kesetrum ya itu beresiko lah ke nyawa. Jadi si tegangan tinggi ini bisa dikontrol menggunakan tegangan rendah. Tegangan rendahnya itu dari ESP32. Dan relay juga berfungsi untuk mengisolasi tegangan rendah dan tinggi. Jadi meskipun ada tegangan tinggi dan rendah, keduanya ini tidak saling eh, mencampuri ya. Jadi tidak ada tegangan yang bocor ke satu dan lainnya. Oke, jadi relay ini tersusun atas dua komponen ataupun ada dua sisi ya. Pertama itu adalah pole ataupun pangkal. Jadi pangkal ini yang dia bisa berayun, berayun naik atau turun, membuka atau menutup. Nah, sedangkan sisi lainnya itu, ujung lainnya itu namanya throw. Jadi tempat dia apa terbuang ya. Throw itu kan buang ya. Jadi ada pole, ada throw. Yang bergerak itu pole-nya, throw itu state-nya atau tempat eh, terbuangnya ya. Nah, jadi berdasarkan jenis throw-nya, relay itu terbagi dua. Jadi ada yang single throw, di jalurnya itu hanya on dan off atau putus atau nyambung. Ada juga double throw. Jadi double throw ini sesuai namanya, si throw-nya itu ada dua ya. Jadi memungkinkan teman-teman menghubungkan pole ini ke dua state. Misalnya state pertama throw-nya itu untuk nyala lampu merah misalnya. Nah, satu lagi untuk ke jalur lampu hijau. Jadi eh, itu salah satu contoh implementasi double throw. Nah, selain eh, single throw ataupun jenis throw-nya tadi, relay ini juga bervariasi tergantung jumlah pole-nya. Nah, jadi ingat-ingat lagi kalau pole itu ujungnya ya, bagian yang berayun. Jadi berdasarkan jumlah pole-nya, dia ada yang single pole, ada yang double pole. Kita ambil contoh di sini. Ya, di sini ada single pole, single throw, sehingga eh, pole-nya ini hanya satu dan throw-nya ini hanya satu. Ya, jadi dia akan terhubung ke atas atau ke bawah. Nah, sedangkan untuk double pole single throw, maka di jumlah pole-nya dia akan ada dua dan state-nya itu ya either A atau B. Jadi either on atau off, tidak dimungkinkan ada state ketiga. Sedangkan untuk sistem yang double throw, maka dia memiliki dua keadaan throw. Eh, Bisa dibayangkan sebagai sebuah saklar dengan tiga keadaan ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu kalau
eh, kayak ini, misalnya saklar motor itu kan misalnya sen kiri sama kanan kan bisa sen kiri, sen kanan sama yang nggak ngesen kan. Nah, jadi kurang lebih implementasinya seperti itu. Dan double pole, double pole maka eh, dimungkinkan si pole-nya ini ada dua ya. Nah, untuk setiap action ataupun setiap sinyal yang diberikan untuk double pole ataupun double pole sih khususnya itu state-nya akan sama. Jadi kalau memang diberikan sinyal on, maka pole atas dan pole bawah itu akan terhubung. Nah, relay ini terbagi juga ataupun ada varian ragamnya. Jadi ada 5 jenis. Pertama ada yang electromechanical relay atau disingkat EMR. Kemudian ada juga solid state relay atau SSR dan hybrid relay, grid relay dan thermal relay. Kita akan pelajari jenis-jenis relay ini satu persatu. Nah, EMR relay itu atau electromagnetic relay itu punya internal kurang lebih seperti ini. Jadi di dalamnya itu dia ada eh, ini ada hinges armature ya. Nah, ini tadi yang aku bilang dengan si pole ya. Jadi bagian yang berayunnya itu ini adalah hinges armature. Nah, jadi kalau keadaannya sedang keadaannya sedang diam atau normal, tidak diberikan sinyal apapun, tidak diberikan perintah apapun, dia akan ke normally close contact. Jadi dia akan berada di state yang atas nih, dia nempel ke atas. Jadi dia normalnya close atau terhubung. Nah, kalau diberikan sinyal, dia akan bergerak ke normally open contact. Karena si coil ini dia dapat power, dapat tegangan dari sinyal untuk bisa menarik si hinges armatur atau si pole-nya ini. Sehingga terjadi kontak antara si pole atau hinges armature dengan si normally open contact ini. Jadi dia atau di dalamnya itu dia nyambung ya. Nah, relay sendiri itu biasanya terdiri dari ataupun ada 5 buah pin. Di pin yang pertama itu ke coil, pin yang kedua juga ke coil, pin yang ketiga ini ke COM. COM itu common ya. Common itu sama-sama ya, sama common, something in common. Jadi common ini sebenarnya pole ya, teman-teman. Eh si apa? Sebetulnya common ini si pole-nya karena dia yang bisa berayun either ke normally open atau ke normally close. Kemudian pin nomor 4-nya dia normally close sama nomor 5-nya normally open. Jadi minim-minim ada 5 pin ini. eh Meskipun ini contohnya yang ini ya SP ST ya, si SP S SPST ya, single pole single throw ya. Nah, kalau tadi itu yang electromagnetic relay, sekarang ini yang solid state relay. Solid state relay ini tersusun atas semikonduktor, namun dia tetap mampu
mengisolasi sirkuit tegangan rendah dan tinggi karena di dalamnya sudah ada rangkaian optocoupler. Nah, jadi eh, interface-nya sama aja, ada 5 juga. Nah, yang membedakan sebenarnya konstruksi internalnya di dalam si solid state relay ini atau SSR ini dia menggunakan eh, LED dan fotodetektor ya. Jadi kalau yang sebelumnya kan mekanis ada stek-stekannya lah ya. Nanti kalau teman-teman pakai juga dia akan eh, bunyi stek-stek. Sedangkan kalau solid state relay ini tidak akan ada suaranya saat beroperasi. Karena prinsip kerjanya di internal dia menggunakan semiconductor. Secara bentuk kurang lebih seperti ini. Nah ini dia ada 4 pin. Pin yang ke 4 yang digunakan untuk memberikan sinyal ke SSR atau solid state relay ini ya. Kalau pin 1 dan 2-nya itu untuk ketegangan tingginya. Nah, itu juga ada namanya hybrid relay, di mana dia mengkombinasikan electromagnetic relay dengan solid state relay. Selain itu ada juga reed relay. Nah, kalau reed relay ini dikontrol menggunakan elektromagnetik yang ada di sekitar. Jadi, kalau di sekitar relay ini ada gelombang elektromagnetik, dia akan terhubung ya. Dia kontaknya akan nyambung. Jadi, bisa dipakai untuk misalnya mendeteksi adanya gelombang